يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Adapun secara istilah, jihad adalah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengorbanannya itu bermacam-macam. Ya, terkadang pengorbanan itu dalam bentuk harta, jihad dengan harta. Terkadang dengan nyawa, terkadang juga dengan tenaga. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Di sini dua disebutkan, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Alaihi rahimani wa rahimakumullah, jihad fi sabilillah dalam syariat Islam itu bukan hanya memerangi orang-orang kafir. Ya, bukan hanya memerangi orang-orang kafir saja seperti yang dipahami oleh orang-orang yang termakan paham Khawarij. Iya. Mereka menganggap jihad itu ya melawan orang-orang kafir. Padahal ada banyak bentuk jihad. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ada 13. Ya. Secara global jihad itu meliputi 4 perkara. Yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad di dalam memperbaiki diri. Dan ini kajiannya di kitab akidah, tauhid, tazkiyatun nufus. Iya, itu jihad juga. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Naam. Dan yang ketiga jihadul kuffar wal munafiqin, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan yang keempat jihad arbabul zulm wal munkarat wal bid'ah. Ya, jihad arbabul zulmi wal bid'ah wal munkarat, yaitu jihad di dalam menghadapi orang-orang yang zalim, melawan orang-orang ahli bid'ah yang memiliki pemikiran sesat, yaitu dengan cara membantah syubhat mereka, mematahkan argumentasi mereka, wal munkarat, dan juga jihad menghadapi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Nah, ini secara global ya, bahwa jihad itu 4 tadi. Nah, masing-masing dari 4 tersebut ada beberapa tingkatan lagi yang menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seluruh tingkatan pada keempat jenis tadi berjumlah 13 gitu ya. Ini harus kita pahami bahwa jihad itu dalam Islam bukan hanya memerangi orang kafir saja. Dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang berada pada tingkatan tertinggi, mujahid sejati. Dan beliau telah melaksanakan seluruh bentuk jihad yang ada. Kalau tadi disebutkan ada 13, seluruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan. Ya, beliau telah melaksanakan seluruh bentuk jihad yang ada. Kalau kita jihadun nafas saja belum sempurna.
Jihad dengan harta masih pakai yang sisa-sisa. Kalau ada sisa baru sedekah. Iya. Allahul musta'an. Dan Nabi SAW beliau telah mewakafkan seluruh detik-detik kehidupannya untuk berjihad, baik jihad dengan hati, lisan, bahkan dengan tangannya, dan juga dengan jiwanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliaulah yang memiliki derajat tertinggi dan kedudukan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beliau telah melaksanakan seluruh bentuk jihad yang ada. Adapun di kitab ini, Kitabul Jihad, Al-Imam Asy-Syaukani, yang beliau maksudkan adalah jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir, dan tentunya dimaksud adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-jihadu fardu kifayatin ma'a kulli barrin wa fajirin idza adhinal abawani. Kata beliau, hukum jihad adalah fardu kifayah ma kulli barrin wa fajirin, dan jihad itu bersama dengan pemimpin, dengan imam, ulil amri, pemimpin yang barrin, yang baik, ataupun yang fajir. Idza adzinal abawan, apabila kedua orang tua telah mengizinkan untuk berjihad. Jadi di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan ada 3 pembahasan, ya. Yang pertama tentang hukum jihad. Kata beliau, al-jihadu fardu kifayatin, hukum jihad adalah fardu kifayah. Iya, ini hukum asal bahwasanya hukum jihad itu fardu kifayah, dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang jihad itu fardu kifayah, ya, banyak. Ini hukum asal. Di antaranya surah An-Nisa ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al husna. Wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini surat An-Nisa ayat 95, ya, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berangkat berjihad dan tidak mempunyai uzur untuk tidak berangkat dikatakan apa? Tidak berdosa. Dianggap apa? Tidak berdosa. Karena apa? Telah ada sebagian kaum muslimin yang mewakili pelaksanaan jihad tersebut. Ya, jadi kata Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak berangkat jihad, tidak ikut berperang, ya, ghairu ulid darar, yang tidak memiliki uzur, nggak berangkat padahal mereka nggak punya uzur. Tidaklah sama dengan siapa? Orang-orang yang mujahiduna fi sabilillah, yang berangkat berjihad, bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa itu daripada orang yang tidak berangkat jihad. Iya, Allah tinggikan 1 derajat. Jadi ini dalil bahwa hukum asalnya jihad itu fardu kifayah. Nah,
Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ini jelas, tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat ke medan jihad. Justru kata Allah, jangan semuanya berangkat, tetapi hendaknya ada sekelompok orang di antara mereka untuk tafaqquh fid din. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an bahwa hukum asal dari jihad melawan orang-orang kafir adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, hukum asal fardu kifayah dapat berubah menjadi fardu ain. Kapan itu? Ada 4 keadaan. Yang pertama, kalau pemerintah, kepala negara, imam, ya, telah memerintahkan penduduknya secara umum untuk berjihad, ya, maka seluruh penduduk wajib untuk berangkat berjihad bersama pemimpinnya. Ya. Atau pemerintah menunjuk seseorang khusus, orang-orang tertentu untuk berangkat jihad, maka orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah ini fardu ain baginya untuk berangkat. Ya. Dalilnya di surah At-Taubah ayat 38 sampai 39. Dan juga surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ya, berangkatlah kalian untuk berjihad, baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, kalau memang pemerintah sudah menunjuk kalian untuk berperang. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stanfirtum fanfiru, apabila kalian diseru untuk berjihad, berangkatlah kalian. Siapa yang menyuruhnya? Pemimpin. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, hukum fardu kifayah berubah menjadi fardu ain apabila kaum muslimin telah berhadapan langsung dengan pasukan kafir di medan jihad, di medan perang. Maka haram untuk mundur, untuk melarikan diri, bahkan itu terhitung dosa besar kalau sudah berhadapan langsung. Ya, dalam kondisi seperti ini, maka hukum jihad berubah menjadi fardu ain. Ya, dalilnya surah Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian membelakangi mereka, alias jangan mundur. Ya, nggak boleh. Gimana kalau ternyata jumlah mereka lebih banyak? Iya, kalau 1:2 belum boleh. Kalian 10, musuhnya 20, belum boleh. Kalian 100, lawannya 200, belum boleh mundur, tetap bersabar lawan mereka. Tapi kalau sudah 1:3 atau 1:4 dan seterusnya, itu ada uzur. Ya. Nah, itu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, keadaan berikutnya, kapan jihad fardu kifayah berubah menjadi fardu ain? Ya, kalau tadi kan sudah berperang, sudah bertemu musuh. Ya. Ini keadaan yang ketiga yang disebut dengan jihad defensif. Ya, tiba-tiba perkampungan kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Ini kalau musuh menyerang suatu negeri,
maka penduduk negeri itu menjadi fardu ain untuk membela diri. Ya. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Dan ada satu lagi keadaan orang tertentu, yaitu orang yang memiliki keahlian. Iya, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang tersebut. Kemampuan terbatas, tidak didapatkan orang selain dia yang mampu melaksanakan amalan itu. Ya, maka bagi dia menjadi fardu ain. Apalagi kalau sekarang perangnya dalam kondisi penuh kecanggihan. Iya, butuh keahlian khusus. Iya, orang sipil nggak bisa. Ya, tapi ada dia sebetulnya rakyat sipil tapi punya kemampuan. Ya, dibandingkan yang lainnya nggak ada yang mampu selain dia. Maka si dia yang punya kemampuan ini hukumnya menjadi fardu ain. Jelas? Nah, itu jamaah azani Allah wa iyyakum. Hukum asal jihad melawan orang-orang kafir adalah fardu kifayah, tetapi bisa berubah menjadi fardu ain pada 4 keadaan.